wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashab mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin cakning RRI Surabaya 96,8 yang benar-benar dimulakan oleh Allah. Marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga di pagi yang penuh cerah dan berkah ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang nantinya kita lakukan, apa yang nantinya kita kerjakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap kita curahkan ke hadirat ilahi Rabbi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng mau sholawat dumateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ada lama bi ilmillahi sholatan daimatan bidawamil mulkillahi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan sholawat yang kita baca bersama-sama, kita semuanya mudah-mudahan mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat nanti di surganya Allah bersama Pak Rasulullah, para sahabat, para keluarga yang kita cintai ini di surganya Allah bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Cakning RRI Surabaya 9,8. Tema kita pada pagi hari ini alhamdulillah bertepatan dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat Mubarak. Mudah-mudahan di hari Jumat pada pagi hari ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kondisi keadaan dalam keadaan sehat walafiat, keluarga, orang tua, anak-anak, cucu kita semuanya mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang paling terpenting yaitu dalam keadaan sehat walafiat. Bertepatan tanggal 1 Desember tahun 2023 ini tentang untuk menunjukkan dukungan bagi kita semuanya yang hidup akan sadar tanpa HIV dan untuk mengenang mereka yang telah meninggal karena penyakit terkait AIDS. Cak Daning RRI Surabaya 9,8 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hidup itu pasti ada aturan-aturan yang harus kita lakukan, baik di dalam pribadi kita maupun aturan-aturan yang sudah diterapkan dimanapun kita berada. Maka dari itu, sehatlah negeriku, bangkitlah negeriku untuk mengenang hari HIV atau AIDS yang pada pagi hari ini dimomentumkan untuk seluruh dunia. Sebagai bentuk dari komitmen tersebut dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan penanggulangan HIV atau AIDS dengan menempuh jalur cepat. Jalur cepat yang maksudnya gimana? Mencapai target indikator 95%. Estimasi orang dengan HIV diketahui status HIV-nya 95% diobati dan 95% yang diobati mengalami supervisi virus. Maka dari itu mari kita selalu meningkatkan kualitas kita, kesehatan dalam tubuh kondisi kita untuk selalu menjaga penjabat. Dalam artikel yang kemarin kami baca, menurut data tahun 2018 sampai tahun 2023, capaian target tersebut khususnya pada perempuan, anak, remaja masih belum optimal. Sebab baru 79% orang dengan HIV mengetahui status HIV-nya baru 41% yang diobati dan 16% yang diobati mengalami supresi virus. Berdasarkan data modeling yang kami sampaikan pada pagi hari ini, kami Suara RRI Surabaya, diperkirakan tahun kemarin 2001 ada sekitar kira-kira 525.000 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27.000 kasus, yang mana sekitar 40% dari kasus infeksi baru tersebut terjadi pada perempuan. Nah, ini terjadi pada perempuan. Maka dari itu kami mohon, mari kita watawasau bilhaq, watawasau bisober untuk selalu menjaga diri kita, terutama yang perempuan, bagi anak-anak kita yang anak perempuan itu. Penyebabnya beragam, mulai dari pandemi kemarin yang memang ada data dari Kemenkes Republik Indonesia ini. Retensi pengobatannya yang rendah, adanya ketidaksetaraan dalam layanan HIV, serta masih dijalankan stigma dan diskriminasi yang berawal dari kekurangan pengetahuan masyarakat tentang HIV. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan penularan HIV dari ibu, terutama bagi yang memiliki putra-putri tercintanya, terutama putri, itu ke anak masih memerlukan penguatan, itu dengan kasih sayang perlu didedikasikan untuk selalu lebih benar-benar. Penguatan strategi triple 95 dilakukan dengan menggencarkan promosi kesehatan, upaya pencegahan perilaku berisiko, penemuan kasus, dan
kasus tak hanya itu. Kementerian Kesehatan juga mencantumkan strategi pengendalian bagian dari standar pelayanan minimum daripada vaksin. Strategi ini tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan yang insya Allah tahun 2019 nomor 4 tentang standar teknis mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Cak Daning yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang yang berisi terinfeksi HIV dapat datang ke rumah sakit atau tempat dinas kesehatan Vasankes untuk melakukan tes. Bila hasil tes menyatakan terinfeksi HIV, segera minum ARV yang disediakan pemerintah di layanan kesehatan mampu tes dan pengobatan. Di hari AIDS dunia pada 1 Desember tahun ini 2023 dimaksudkan untuk setiap tahunnya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengendalian. Sementara tema nasional yang diambil adalah satukan langkah cegah HIV. Langkah yang untuk dibuat misi daripada Kementerian Republik Indonesia ini, satukan langkah cegah HIV. Semua setara akhiri AIDS. Tema ini mengajak kita semua untuk mengulurkan tangan, bergerak bersama sebagai kekuatan terbesar untuk mengakhiri AIDS di Indonesia dengan mengusung kesetaraan bagi semua, khususnya perempuan, anak dan remaja. RRI Cak Daning 98,3 yang benar-benar dimuliakan oleh Allah, diperlukan dukungan semua pemangku, semua dari kalangan, terutama kepada diri kita sendiri, keluarga yang benar-benar memang kita cintai ini, untuk mengatasi tantangan tersebut, baik oleh pemerintah pusat, daerah, akademis, masyarakat, dan media di sektor kesehatan dan di luar sektor kesehatan, direktur ini. Cak Daning yang benar-benar dimulakan oleh Allah dengan momentum hari sadar akan HIV dan AIDS yang diperingati seluruh dunia ini, mari kita selalu untuk benar-benar bisa menjaga keluarga kita, terutama dari diri kita sendiri. Cak Daning pemaparan untuk tentang HIV pada pagi hari ini, itulah yang bisa kami paparkan. Mungkin ada pertanyaan yang memang dari Cak Daning untuk perlu ditanyakan atau yang memang betul-betul tidak paham, mari kita kaji bersama, mari kita lakukan bersama-sama tentang apa sih itu HIV, apa itu AIDS. Mudah-mudahan dengan diperingatinya untuk 1 Desember ini, kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hidup sehat, hidup berkah, selalu berikhtiar kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz, banyak hal yang sudah disampaikan ya. Tepat tanggal 1 Desember kita memperingati Hari AIDS sedunia. Disampaikan Ustaz tadi bahwa peringatan tahun ini atau tahun Hari AIDS sedunia ini ya, diharapkan dapat menjadi penyemangat perjuangan global untuk mengakhiri stigma terkait HIV ya Ustaz ya. Jadi sekaligus momen ini dapat menjadi pengingat untuk menghormati mereka yang telah tiada dan seruan untuk terus bekerja menuju hari di mana HIV tidak lagi menjadi ancaman kesehatan masyarakat. Kemudian juga disampaikan bahwa tema ini juga sebagai pengingat bahwa walaupun masyarakat menjadi elemen utama dalam gerakan ini, berbagai faktor masih menjadi penghambat utama. Jadi HIV AIDS ini Cak Ning ya tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat utama yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Selama beberapa tahun terakhir, sumber daya menyusut dan jutaan nyawa terancam akibat penyakit HIV AIDS. Nah, disampaikan tadi bahwa kita semua ya Ustadz ya juga tetap berhati-hati ya. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bagaimana cara penularan HIV AIDS seperti itu ya. Kemudian juga kita semua ya untuk memahami, mempelajari, mengerti gitu loh arti AIDS sendiri ya, memahami arti AIDS supaya gini, kita harus tahu AIDS itu apa. Jadi kita mikir gitu loh, kalau misalnya berbuat yang aneh-aneh gitu ya Ustadz ya. Mikir 1-2 kali, 1-2 kali, 1000 kali, 10.000 kali dan berkali-kali lah ya. Nah, ini ada pertanyaan ini Ustadz, apa sih AIDS menurut Kemenkes dan penyakit HIV AIDS disebabkan oleh apa? Nah, ini pertanyaan dari Ning Sita Maturno, Ning Sita wonten Gunung Sari ya. Jadi apa arti AIDS menurut Kemenkes, penyakit HIV AIDS disebabkan oleh apa? Monggo, Ustadz dijawab. Terima kasih yang bertanya Ning Sita. Apa itu AIDS? AIDS adalah HIV menurut Kementerian Kesehatan, yaitu virus yang menargetkan dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Dan ulang lagi, virus yang menargetkan dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita atau manusia dengan menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV itu sendiri memang melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Jadi itu untuk menguatkan kekebalan tubuh. Maka dari itu memang kalau untuk kita harus sangat-sangatlah berusaha untuk menjaga imun kita, menjaga kekebalan tubuh kita, menjaga kesehatan kita, terutama yang terkena HIV itu nanti insya Allah pasti ada jalan untuk bisa lebih baik dan lebih baik lagi untuk menuju akan sadarnya sehat, akan sadarnya sehat dari HIV itu. Mungkin itu. Iya, Ustadz Ahmad, tadi yang disampaikan Ustadz ya banyak hal dan satu pertanyaan lagi nih Ustadz yang ditanyakan Ning Sita tadi ya, disebabkan oleh apa? Kemudian juga bahaya penyakit ini, bahaya penyakit HIV AIDS ini Ustadz. Bahaya, terima kasih. Tentang bahaya juga, nah, tadi kan memang ada sisi daripada negatif, ada sisi dari positif. Tetapi semua penyakit itu pasti ada obatnya. Semua penyakit itu pasti ada kesembuhan. Karena apa? Penyakit memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia atau hamba Allah untuk selalu berikhtiar dan berusaha untuk mencari kesembuhan atau kesehatan dimanapun kita berada. Dan Allah pasti akan mengeluarkan jalan untuk yang kita alami ini. Di dalam Al-Qur'an sudah ada innama al-usri yusra. Nah, setelah ada kesulitan
itu insya Allah pasti ada kemudahan. Nah, terus bahaya apa sih untuk penyakit HIV atau AIDS? Bahaya. Nah, bahaya HIV atau AIDS itu meningkatkan risiko kanker limfoma, meningkatkan risiko kanker limfoma. Limfoma adalah bentuk kanker darah yang mengarungi kelenjar getah bening. Oke, kami ulangi lagi. Limfoma yaitu bentuk kanker darah yang mengarungi kelenjar getah bening. Nah, bahaya kanker itu sendiri dapat mempengaruhi bagian tubuh manapun. Bagian tubuh manapun, kalau sudah terkena kanker itu bagian manapun itu pasti akan diserang oleh limfoma itu dari pengidap HIV yang dapat kelenjar getah bening seperti di sumsum tulang, amandel dan juga saluran pencernaan di setiap itu, maka itu memang bahayanya dari HIV itu. Tapi insya Allah kita semuanya akan bisa minimalisir atau mencegahnya dalam HIV itu sendiri. Apalagi kita peringati sedunia, mudah-mudahan dengan peringatan yang selalu diingatkan oleh pemerintah seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia pada Desember ini, mudah-mudahan kita semuanya akan sadar, akan sehat dari HIV atau AIDS itu sendiri. Itu. Oke. Sampun ya, Ustaz, matur nuwun. Ning Sita matur nuwun, yang lain monggo silakan 089602111968. Disampaikan tadi penularan HIV ini hanya bisa terjadi karena adanya kontak dengan cairan tubuh penderita. Jadi Ustaz nggih, jadi kontak cairan tersebut adalah darah, kemudian sperma, cairan vagina, cairan anus serta ASI. Nah, ini juga harus dipahami, Cak Ning HIV itu tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk ataupun sentuhan fisik. Jadi enggak usah takut-takut. Ada yang itu tuh takut banget ya kalau sama orang penderita HIV AIDS itu. Aduh ngene iku. Enggak usah ya. Jadi HIV itu tidak dapat ditularkan ya, tidak dapat ditularkan melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk ataupun sentuhan fisik. Jadi kalau penularan HIV itu tadi terjadi adanya kontak dengan cairan tubuh penderita, kontak cairan tersebut adalah darah, kemudian sperma, cairan vagina, cairan anus serta ASI itu ya. Nah ini Cak Ning, ada yang gabung lagi nih Ustadz. Ada Cak Boy matur nuwun ya. Bagaimana cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus? Nah, niki Ustadz, bagaimana cara pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus? Monggo Ustadz. Oke, matur nuwun. Bagaimana sih langkah-langkah untuk pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus, terutama itu virus yang kita bahas pada pagi hari ini tentang HIV atau AIDS. Yang pertama itu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Nah, apa itu Rasulullah sendiri sudah bersabda an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka dari itu bersih itu memang luar biasa, bersih itu memang dinomorsatukan. Dan apa? Kalau dalam keadaan bersih, insya Allah seluruh makhluknya Allah kalau melihat dan memandang, bahkan dipandang itu rasanya sejuk, nikmat dan enak. Nah, itu pola hidup bersih. Apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu pasti harus dalam keadaan bersih. Terus syukur-syukur suci. Nah, bersih itu insya Allah pasti akan kondisi dalam keadaan sehat. Dan apa? Bersih itu memang benar-benar kita jaga, benar-benar kita pantau yang ada di diri kita sendiri maupun di area kita. Yang pertama itu menerapkan gaya hidup sehat dan bersih.
Yang kedua yaitu melakukan vaksinasi secara teratur. Nah, vaksinasi secara teratur. Mungkin dari apa itu kita kalau memang butuh untuk apa itu dari kita sendiri untuk bisa melakukan check up ke rumah sakit atau ke puskesmas di mana saja untuk di tempat kesehatan itu. Nomor 3, kami mohon ketika Cak Ning kalau dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak enak badan, itu kami mohon kalau bisa jangan keluar, tetap di rumah untuk bisa mengoptimalisasikan yang ada di dalam tubuh, biar tidak bercampuran polusi-polusi yang ada di luaran. Nah, jika mereka sakit, tolong dihindari untuk bisa keluar rumah. Itu hindari, karena kita nggak tahu penyakit itu pasti akan datangnya dari mana saja. Datangnya yang tidak kita sangka-sangka. Memang kalau kita benar-benar terjaga dan waspada. Nomor 4 yaitu ini bagi yang sudah bersuami dan beristri. Bagi yang bersuami dan beristri, tapi yang belum menikah ataupun akan melaksanakan menikah, ini lakukan hubungan seksual dengan aman. Melakukan layaknya suami istri dengan aman. Bagi yang suami istri dan akan melangsungkan akad nikah atau melaksanakan nikah, ya itu lakukan hubungan seksual dengan aman. Yang 5, jadilah traveler yang cerdas. Ya, yang cerdas akan sadar akan bahayanya itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu hindari kontak atau gigitan serangga. Nah, kita hindari sebaik mungkin, kita jauh sebaik mungkin dari gigitan serangga itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu usahakan, apalagi negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia, hampir sudah mengalami yang namanya pandemi atau corona. Meskipun corona sudah menjauh dari kita, sudah hilang dari bumi ini, tapi tetap kita harus berjaga-jaga, selalu menggunakan masker ketika keluar dari rumah, berusaha menggunakan masker meskipun pandemi ini sudah berlalu. Mudah-mudahan pandemi ini tidak akan datang lagi untuk di negara kita cintai ini. Mudah-mudahan rahmatnya Allah selalu menyertai kita, kesehatan selalu menyertai kita semuanya, dan pola hidup kita akan kesehatan untuk selama-lamanya. Baik, Ustaz Ahmad. Baik, yang disampaikan tentang HIV/AIDS ini kan merupakan penyakit berbahaya yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Meski begitu, resiko penularannya ini bisa diminimalisir ya dengan menerapkan sejumlah mencegah HIV, ya, cara mencegah HIV/AIDS sedini mungkin. Dan disampaikan Ustaz tadi bahwa perlu diketahui penularan HIV/AIDS paling sering terjadi melalui hubungan seksual, ya. Maka dari itu setiap individu disarankan untuk melakukan hubungan seksual secara aman, ya. Hubungan seksual secara aman seperti menggunakan kondom sebagai salah satu upaya pencegahan HIV/AIDS. Kemudian disampaikan juga bahwa tentang infeksi HIV/AIDS niki Ustadz ini cukup rentan terjadi karena dapat menular dengan mudah melalui kontak langsung cairan tubuh penderitanya. Tadi sudah disampaikan Cak Ning sudah disampaikan Ustadz, jadi seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus dan juga ASI. Oleh karena itu ada beberapa cara mencegah HIV/AIDS yang dapat dilakukan untuk menghindari resiko terinfeksi. Jadi yang disampaikan Ustadz tadi, melakukan hubungan seksual yang aman, Cak Ning. Terus menghindari penggunaan alat pribadi bersama orang lain, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria,
melakukan sunat untuk pria, hati-hati juga menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Kemudian juga rutin melakukan screening HIV niki nggih, Ustadz nggih? Iya benar, screening HIV. Ya. Baik, tadi sudah banyak yang sudah disampaikan. Ada lagi satu lagi. Ini dari Ning Dwi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya banyak sekali yang bergabung ya Ustadz ya. Ada pertanyaan pencegahan penyakit disebabkan oleh virus tadi sudah disampaikan ya. Nah ini tadi ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya suami istri begitu ya, suami istri kan istrinya ini juga aman di rumah, tetapi suaminya itu di luaran gitu ya, membawa, jadi maksudnya bersama dengan orang lain terus membawa ke rumah gitu kan, virusnya itu tertularlah yang namanya istri ini bagaimana Ustadz? Pertanyaannya gitu Ustadz, bagaimana ini Ustadz? Itu kalau bahasa Arab sekarang gak bahaya tak? Nah, gak bahaya, tapi bahaya temenan nih kira. Ya apa itu yang memang yang ditakutkan oleh apa itu suami istri ketika hubungan daripada suami istri itu di rumah akan baik-baik saja, entah itu pada waktu di luaran sana, di luaran sana entah itu tidak ada punya niatan apa-apa, tidak ada memiliki atau melakukan apa-apa, akan tetapi disitulah yang memang ditakutkan oleh antar suami istri. Tapi kita yakin dan percaya insya Allah hubungan antar suami istri pasti akan bisa menjaga dan akan lebih tahu akan sadarnya apa itu HIV, apa itu HIV. Penyakit HIV itu sendiri disebabkan oleh apa? Dengan apa? Disebabkan oleh human immune deficiency virus atau HIV ini sesuai dengan nama penyakitnya. HIV itu sesuai dengan penyakitnya. Bila tidak diobati, katakanlah sudah terkena atau tanda-tanda HIV itu, bila tidak diobati, yaitu HIV ini dapat makin memburuk, semakin parah dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV ini dapat terjadi melalui hubungan seks vagina atau anal, penggunaan jarum suntik dan transfusi darah itu. Maka dari itu bagi kita semuanya ini, mari kita selalu iling-ilingan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, itu selalu menjaga ketentraman, kenyamanan keluarga yang sudah kita bangun bersama-sama. Janganlah kita nodai, janganlah kita rusak sendiri yang sudah kita bina, yang sudah kita bangun beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang masih dalam setahun. Mari kita jaga bersama-sama untuk bisa lebih harmonis lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan Al-Quran yang di dalam surat Ar-Rum tersebut. Oke, baik. Ustadz Ahmad Saifuddin, luar biasa yang disampaikan. Mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari hal-hal yang buruk dan artinya kita berhati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam berbuat ya, supaya kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz Ahmad Saifuddin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Cahaya Pagi. Mungkin ada kesimpulan sedikit, monggo disampaikan Ustadz. Oke, Cak Ning, Suara RRI Surabaya 96,8. Marilah kita meningkatkan rasa kesadaran kita
rasa sehat kita terhadap HIV atau virus itu sendiri. Mudah-mudahan dengan diperingati hari HIV sedunia ini, hidup kita, pola hidup kita semakin baik, semakin bagus, dan kontak antara siapapun saja kita harus bisa lebih waspada dan lebih hati-hati dan untuk kita menjauhi. Mudah-mudahan dengan yang kita bahas pada pagi hari ini tentang ayat ini, mudah-mudahan yang tidak tahu akhirnya bisa tahu, yang sudah tahu akan bisa menjadi pelajaran agar tidak bisa untuk terulang lagi atau menjadikan beban untuk daripada untuk ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya suara radio RRI 96,8 ini, penyampaian yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan barokah fidini wa dunya wal akhirah, bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, orang lain, dan terutama kepada keluarga yang kita cintai. Baik, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Ustadz Ahmad Saifuddin SHI, apa yang disampaikan menjadi pencerahan buat kita semua dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.